Sebelumnya terima kasih banyak besar-besarnya kepada Bapak yang memberikan kami waktu untuk bertemu dari waktu Bapak itu. Kami terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang Bapak berikan. Jadi sebelumnya di sini kami dari Universitas Minnesota, khususnya jurusan akuntansi. Di sini kami mempunyai tugas ujian akhir semester, di mana tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Di sini tugas kami itu dari dan ini rekan saya ada yang tahu dari sini. Yang dari Flores namanya ada teman kita juga yang video pandangannya yang lebih dari Lombok. Di sini nanti kita akan beberapa pertanyaan yang kita akan minta beberapa pertanyaan. Sebelum itu mungkin Bapak bisa perkenalkan diri, Bapak tugas dan nama jabatan Bapak ini. Terima kasih. Ucapkan untuk adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rahman. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk adik-adik. Hasil yang terakhir ya. Ini ya. Cuma temanya ini masih belum saya paham. Itu masalah jadi publiknya ini kan akuntan publik kan seperti apa gitu tadi ya. Saya anggota DPRD Lombok Barat Provinsi PAN kes sama apa kesehatan ya, sama Ibu Dinas Pendidikan, Kesnaker, sama sosial. Jadi yang bidangnya kita di Komisi PAN. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan pelanggaran masalah apa di PD itu, yang tadi saya sebutkan itu urusan yang urusan di Komisi PAN. Pendidikan, kesehatan, kita sama sosial. Mungkin bertanya saya siap mendukung warahmatullahi dari mata kuliah akuntansi sektor publik, yang dimana itu tugas kami itu ini menanyakan terkait rancangan anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Mungkin nanti Bapak bisa menginformasikan kami terkait rancangan yang tugas Bapak seperti tadi yang kesehatan dalam pendidikan sama dinkes itu. rancangan anggarannya ya. Kalau rancangan anggaran itu tergantung dari besar kecilnya program masing-masing UTD. Tapi alhamdulillah komitmen dari aturan pusat terkait dengan 20% untuk pendidikan ya, 20% untuk pendidikan itu masih dipakai di skala nasional. Jadi kita di Lombok Barat juga dinas yang paling besar serapan untuk APBD-nya itu di dua bidang ini,
kesehatan sama pendidikan, itu yang paling besar serapan APBD. Nah, jadi kita di DPR itu memang ditugaskan untuk mengadakan kontrol tugas kita di DPR. Jadi semua bentuk program yang ada di tugas itu melaksanakan lihat ya plus minusnya dari program-program yang diajukan. Kalau memang dia tidak efektif, ya kita minta dipangkas. Kalau dia bagus regulasinya, diminta untuk dianggarkan, ya kita dukung. Itu yang tugas kita di DPR. Kalau menyangkut masalah bidang tidak akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik berarti yang di sana itu kita nanti kan kita jurusan akuntansi itu kita harus ketahui bagaimana anggaran-anggarannya. Yang dimana kan publik itu salah satunya di sini DPR itu di tingkat pemerintah anggarannya itu. Jadi sini mungkin ada ada 4 pertanyaan yang mungkin nanti kami lemparin ke Bapak itu. Iya. Mungkin langsung aja Pak ya. Terkait yang pertama itu bagaimana tahapan utama dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah hingga disahkannya menjadi APBD. Iya. Jadi awal sekali ya kita membentuk program itu ada namanya RPJMD. RPJMD itu bertugas untuk membuat program jangka menengah sampai 5 tahun selama 4 tahun ini. Di dalam isi RPJMD itu apa saja yang didahulukan ya. Jadi didahulukan itu terkait dengan dalam arti isi yang wajib itu menyesuaikan janji politiknya Pak Bupati. Misalkan kita di Lombok Barat kali ini Pak Bupati kesejahteraan dari desa. Jadi apa itu yang lainnya. Jadi kesejahteraan dari desa, apa saja program-program yang menyangkut masalah bisa membangun kesejahteraan dari desa. Seperti dalam janji politiknya Pak Bupati itu, ketika dia mau dipilih nanti dia akan memberikan masing-masing desa 1 miliar per desa, 100 juta per dusun. Ini janji politiknya setelah terpilih. Karena sudah terpilih maka dimasukkanlah akad janji politiknya dia itu di RPJMD. Jadi bentuk program yang dia buat dengan janji politiknya 1 miliar per desa itu dituangkan dalam RPJMD. Jadi itu awalnya. Tentu berdasarkan musrembang yang dilakukan oleh kecamatan dengan desa. Dari musrembang itu baru dia akan dapat serapan bentuk kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masing-masing desa. Baru nanti dari proses musrembang desa juga melakukan musrembang itu dari dus ya, musrembang dus, musrembang des, terus musrembang cam. Semua disampaikan dari awal mulai dia mengusulkan dari dusun itu ke desa, dari desa nanti kecamatan itu kabupaten. Jadi istilahnya musrembang. Dari itulah dia ambil bentuk-bentuk daripada kegiatan yang diberikan pengelolaannya dengan program Pak Bupati 1 miliar per desa ini. Jadi terisilah nanti dia
perencanaan jangka panjang Perbati dengan janji politiknya 1 miliar per desa itu melalui usulan desa Dewan Muslimat. Baru kalau sudah masuk serapannya hasil muslimat sudah diambil sama kabupaten, baru nanti diusulkan menjadi usulan RKA ya. Baru nanti RKA itu baru menjadi DPA. Kalau sudah DPA itu sudah terpecah dilanjut ke semua dinas sesuai dengan fungsinya masing-masing kira-kira. Dari dasar musrembang tadi itu yang proses kegiatan sampai terbentuk menjadi program di masing-masing dinas. Nanti kalau sudah dia berakhir, sudah masuk di DPA istilahnya, kalau masuk di masing-masing dinas itu barulah jadi eksekusi sama bupati. Dengan kegiatan rapat, jalan, terus tahap sholat, yang makam sudah masuk, dia menyesuaikan dia ke dinas masing-masing. Itu tahapannya. Kalau kita ternyata masalah regulasi sampai dalam bentuk program ya. Semua rata-rata saya kira semua daerah sama ya. Terus Pak, tadi jelaskan itu siapa saja pihak yang terlibat dalam proses berarti dari desanya baru kecamatan, baru ke kabupaten, baru provinsi, baru ke bukan sampai ke kabupaten saja, karena berbeda dia anggaran provinsi dan kabupaten ya. Jadi program Pemda Lombok Barat terbentuk melalui daripada hasil musyawarah musrembang tadi itu. Diserapnya itu dari dusun ke desa, di desa kecamatan, dilibatkan semua mitra kerja pemerintah, yaitu desa, kecamatan ya. Nah, dusun dari desa, kadus ini maksudnya. Sekarang kadus ini berubah jadi bukan lagi kadus namanya, apa ya? Mitra kerja juga dia. Ya. Dari tingkat dusun, baru ke desa, baru ke kecamatan, baru ke Pemda Lombok Barat. Nah, dari hasil informasi diserap oleh pemerintah Lombok Barat dari musrembang itulah dasar dia membentuk daripada kegiatan yang dikerjakan oleh masing-masing OPD yang ada di Lombok Barat. Semua kali ini semua OPD ya, OPD itu dinas maksudnya ya, dinas pendidikan, terus Dikes, Perindah, Sosial, Seraka, Vokasi, Spora, terus KB, Pangan, semua. Karena semua dinas itu punya bentuk permasalahan atau kegiatan yang ada di masing-masing desa itu. Misal menyangkut ketahanan pangan, sembako susah, pertanian susah, pertanian dihubungi, pendidikan sekarang ini biayanya tinggi atau dibebankan, nah, seperti apa bentuknya atau kekurangan pembiayaan. Menyangkut masalah pendidikan, maka dinas pendidikan. Kalau dinas kesehatan, masalah regulasi yang ada di tingkat kesehatan. Sebelum LH, persampahan, hari ini Bupati sangat peduli sekali dengan kebersihan Lombok Barat, sehingga anggarannya besar. Pembuangan sampah air TPA itu juga menjadi bagian daripada bagian daripada fokus perhatian Bupati. Perhatian karena itu diberikan anggaran untuk
sampah, kemudian lahan TPA tahun ini ya karena sudah perlu dan sampah tempatnya ya tempat pembuangan sampah itu sehingga diadakan untuk dengan sampah atau sampah yang baru. Awalnya itu apakah dalam proses itu atau dari rancangan sampai ke proses itu ada kendala atau kendala dalam proses itu Pak? Banyak. Jadi kendalanya itu sering terjadi antara kesesuaian ya pola pikir kita dengan eksekutif dengan legislatif. Eksekutif itu yang punya bupati eksekutif apa? Eksekutif itu jadi bupati, jadi kabinet. Kadang dia buat perencanaan juga banyak yang kita tidak terima terkait dengan regulasi dan sasarannya yang kurang tepat, juga tidak terima untuk dibuatkan program. Misal contohnya juga harus disesuaikan dia dengan program-program yang lagi tren sekarang ini stunting. Ini kan perlu perhatian, perlu perhatian yang serius, biar tidak ada lagi stunting di Jawa Barat khususnya. Kalau itu tidak dimasukkan dalam bagian dari prioritas program dinas terkait, ya ada program yang didahulukan tepatnya itu dengan pusat pembangunan taman, terus udara itu kan tidak efektif kecuali kalau tuntas dulu stunting. Silapan ada juga kita khususkan stunting baru nanti kita berpikir yang pertama udara itulah perpaduannya ya. Jadi ada program prioritas dan ada jadi ditentukan ya prioritas dulu ya menyesuaikan dengan permasalahan yang tidak ada pada kita. Bagaimana upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD? Saya kira perlu transparan semua ya. Dari awal memulai kita sudah terbuka. Berarti setiap kita diundang untuk rapat ada awal. Dan nanti ada program-program yang menjadi prioritas Pak Bupati, dia pasti wartawan tahu. Itu salah satu bentuk dari pertahanan. Adapun terkait dengan usulan yang ditolak pun pihak media juga tahu. Jadi dari mulai berproses sudah dibuka untuk umum. Kalau ada hal-hal yang sifatnya berseberangan dengan DPR dengan eksekutif pasti dia ditahu. Oh ini yang ditolak sama DPR, ini yang kemauannya bupati tapi tidak diakomodir. Pasti dari publik itu pasti tahu lewat media itu daripada ketransparan kita untuk publik di parameternya. Karena apapun yang dibuat program oleh pemerintah itu memang harus transparan. Oleh ya berjalan sendiri atau konsumsi sendiri, tiba-tiba bangun bundaran, bangun taman, sekarang tidak dipublikasikan juga salah. Saya kira selama ini enggak transparan semua terkait dengan semua program prioritas maupun prioritas itu semuanya terbuka dan itu semua dibahas di DPR. Jadi eksekutif itu hanya mengusulkan
program ya. Nanti kita kita hanya menerima, menolak atau menerima DPR kan. Nah, posisinya DPR itu menerima atau menolak. Eksekutif mengusulkan, semua dia paparkan kebutuhan daripada masyarakat Terumbu Barat secara kolektif. Ya dia usulkan dilewati masing-masing PD-nya, diusulkan semua. Nah, tugasnya DPR itu hanya menerima atau menolak. Itu saja.